Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya kita, maaf ya yang tadi nggak terekam berarti yang udah halo-halo pertama, nggak masuk TV. Diulang lagi ya Bu Neni. Nggak masuk TV. Syukurlah kami nanti itu Bu. Ulang lagi Bun, diulang lagi. Oke, maaf diulang lagi, oke. Kita mulai dari Ibu Siti, maaf Bu Siti, saya lalai tadi belum merekam. Oke, di sesi selebrasi kali ini kita dihadiri oleh Ibu Fasnas kita, yaitu Ibu Siti Zulaika. Selamat siang Ibu Siti. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu hebat, peserta pelatihan modul 1. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Ibu Fasdar Farida Hanum Pohan. Farida Hanum Pohan. Assalamualaikum Bu Farida. Salam Bunda Neni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu peserta Mitra Tanoto Foundation yang hebat. Selamat datang di unit pelatihan modul 1. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Farida. Selanjutnya kita sambut ini Ibu Fasda Rina Fabriani. Diulang lagi Bu Rina. Ya, makasih Bu Neni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kita, semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar dan semoga hasil memuaskan dan kita ikuti kegiatan kita selanjutnya. Amin. Terima kasih Bu Rina. Selanjutnya ada Ibu Emma Astuti. Silakan Bu Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan diumumkan siapa yang berhasil mengerjakan Al-Qaeda. Mudah-mudahan apapun hasilnya kita tetap semangat untuk mengikuti topik selanjutnya. Oke, terima kasih kembali Bu Emma. Selanjutnya kita sambut Ibu Fasda Sumiati. Bu Sumiati sudah hadir? Ya. Oke, Assalamualaikum Bu Sumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Terima kasih Bu Sumi doanya. Selanjutnya ada Ibu Fasda Sandi Yunita. Selamat siang Bu Sandi. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semuanya. Mudah-mudahan tetap semangat. 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 Oke, terima kasih Bu Sandi. Selanjutnya ada Ibu Fasda Nora Indrayani. Assalamualaikum Bu Nora. Waalaikumsalam. Dengar Bu Neni? Kedengaran. Selamat siang semuanya. Selamat siang juga Ibu Siti. Dan selamat siang untuk peserta semuanya. Semoga kegiatan hari ini, jumpa hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Dan terakhir Fasda yang terganteng ini ya, karena satu-satunya laki-laki itu. Assalamualaikum Pak Sukirjo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat siang Bu Neni, Selamat siang. Siti, selamat siang semua peserta, Bapak Ibu yang hebat pelatihan modul 1. Oke, terima kasih Bapak. Selanjutnya, oh iya saya sendiri. Saya Fasda Neni Litani, mau perkenalkan diri sendiri deh saya. Oke. Selanjutnya kita di sesi selebrasi ini ya Bapak Ibu. Oh iya, untuk kelompoknya Ibu Fasda Nurma Yuliana dan Ibu Fasdanya Sri Izawati ini selama mengerjakan unit 1 dibimbing oleh Bapak Nur Supriyatna. Bapak Nur hadir? Siap Bu. Alhamdulillah, maaf Bapak hampir terlewatkan, Masya Allah. Ya, Bapak. Oke, terima kasih ya Bapak. Iya, sama-sama Bu. Oke, kita Bapak Ibu guru hebat semuanya, kita lanjut ya di Zoom hari ini. Ini adalah sesi selebrasi, adalah kegiatan terakhir kita di unit 1 ya Bapak Ibu. Kesepakatan kita masih sama. Saya izin ini dulu ya. Izin share PowerPoint-nya. Oke, kesepakatan masih sama ya Bapak Ibu ya.
kita tetap open kamera, apalagi selebrasi kali ini jika nanti Bapak Ibu peserta ada yang terpanggil namanya menyandang gelar, maka nanti akan wajib nih dibuka kameranya ya. Kemudian tetap kita di mute ini supaya kegiatan kita terasa lebih khidmat, jadi tidak ada suara-suara yang tidak diharapkan. Jadi kalau ingin berbicara, nanti bisa raise hand, izin mau berbicara baru dibuka mic-nya. Kemudian tepat waktu, insya Allah kita akan menyelesaikan kegiatan ini tepat waktu dan tetap bahagia, tetap semangat. Ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya pada seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya nanti kita akan mengumumkan peserta-peserta, tapi dengan gelar ini aja ya, yang apa namanya? Maaf saya jadi permata ya. Oke, nanti kita akan umumkan apa nih namanya? Masya Allah, kok jadi ngeblank gini, Bu Farida bisa bantu nama gelar yang akan kita umumkan hari ini? Gelar permata. Oke, ini dia. Pelajar Pratama Permata Cakap. Masya Allah panjang, jadi saya lupa gitu ya, ingatnya permata-permata aja. Maklum ibu-ibu ingatnya permata ya. Nanti kita akan umumkan Bapak Ibu yang berhasil menjadi pelajar Pratama Permata Cakap. Oke. Selanjutnya kita akan, saya akan menjelaskan sedikit alur kegiatan kita pada hari ini. Tadi pembukaan sudah kita lewati bersama, nanti ada sesi bersama wali daerah kita, Fasnas, Ibu Siti Zulaikha. Kemudian pada sesi ini nanti kita akan ada sesi tanya jawab ya, karena Bapak Ibu sudah mengirimkan beberapa pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh wali daerah kita, yaitu Ibu Siti Zulaikha. Kemudian nanti kita akan sesi selebrasi. Nah, di sini nanti kita akan umumkan peserta-peserta yang meraih gelar pelajar Pratama Permata Cakap. Sudah dipahami sebelumnya ya Bapak Ibu ya, bagaimana bisa mendapatkan gelar ini, artinya tugas dan keaktifan itu lengkap ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian nanti pengumuman peserta terbaik pelajar Pratama Permata Cakap ini akan diumumkan oleh fasdanya masing-masing gitu. Misalnya saya di kelompok saya siapa nih dari 8 peserta yang berhasil meraih pelajar Pratama Permata Cakapnya gitu. Nanti saya umumkan. Jadi tiap fasda tadi akan mengumumkan pesertanya berhasil meraih predikat ini. Selanjutnya nanti ada penjelasan agenda unit 2. Nah, kita kan di ujung akhir unit 1. Kemarin pembelajaran aktif di unit 1. Nah, di unit 2 nanti itu ada maaf ya Bapak Ibu, bukan program budaya membaca, tapi nanti ada pertanyaan ya. Oke, bagaimana kita membuat lembar pertanyaan ya Bu Emma ya. Kemudian setelah dijelaskan agenda unit 2-nya, baru kita masuk ke sesi penutup. Seperti biasa kita foto-foto. Nanti juga foto-foto ya Bapak Ibu ya, pas fasda dengan pesertanya gitu ya, dengan peserta yang meraih gelar pelajar Pratama Permata Cakapnya. Nanti kita coba untuk mengambil fotonya. Oke, demikian alur kegiatan kita pada sesi selebrasi siang ini Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi bersama wali daerah atau Fasnas. Oke, Bu Siti. Kita masuk ke sesi berikutnya, ini Bu Siti Zulaikha. Kita silakan Ibu Siti mengambil sesi saat ini. Waktu dan tempat kita persilakan Ibu Siti. Iya, terima kasih. Saya stop share ya. Iya. Mungkin bisa saya dijadikan co-host Bu Neni. Oh iya, maaf Ibu. Sebentar Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas Bu Neni? Jelas sekali. Jelas, alhamdulillah. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu. Baiklah, untuk kegiatan siang hari ini kita akan
mengadakan sesi penguatan dan diskusi ya Bapak dan Ibu. Nah, diskusi kita pada kali ini adalah tentang pembelajaran aktif ya Bu Farida. Iya, Ya, Bu Siti. Iya, baik. Ya, Ini Bu. ada berapa kelas Bu Farida? 4. 4 kelas. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu peserta yang sudah menyelesaikan topik pembelajaran aktif. Nah, pada sesi ini kita akan belajar bersama, penguatan akan saya tambahkan kepada Bapak dan Ibu. Nah, setelah ini saya diberikan waktu berapa Bu Farida? Waktunya itu sampai pukul 2.30. 45 menit. 45 menit. Baik, nanti kita bagi 45 menit kita bagi untuk kegiatan penguatan dan kegiatan tanya jawab atau diskusi. Nah, Bapak dan Ibu, saya akan izin share screen. Iya, tadi sudah diperkenalkan ya oleh moderator yang cantik. Terima kasih perkenalannya. Saya adalah fasilitator dari Pekanbaru. Kita bertetangga sebenarnya ya. Kita bertetangga dan tidak jauh sebenarnya jaraknya. Nah, sebentar saya akan share screen. Apa sudah terlihat, Ibu? Sudah, Bu. Sudah, baik. Iya, terima kasih. Nah, Bapak dan Ibu, penguatan pada kali ini adalah apa itu pembelajaran aktif. Jadi Bapak dan Ibu sudah melahap habis mungkin ya LMS-nya, mulai dari pendahuluan sampai ke akhir post-testnya. Nah, di sini apa sih sebenarnya arti pembelajaran aktif? Nah, pembelajaran aktif sebenarnya Bapak dan Ibu ini sudah kita lakukan sebenarnya Bapak dan Ibu sehari-hari, namun belum menurut Bapak dan Ibu belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara menginginkan bahwa pembelajaran itu berpusat kepada siswa. Nah, bukan kepada guru atau teacher center, tapi student center. Jadi siswanya lah yang kita fokuskan untuk melakukan pembelajaran aktif. Nah, pembelajaran aktif ini biasanya Bapak dan Ibu dilakukan oleh siswa. Dilakukan oleh siswa dan anak-anak kita lah yang berperan melakukan kegiatan dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian apa sih pentingnya kita melakukan pembelajaran aktif? Nah, pembelajaran aktif itu sangat penting bagi kita sebagai pendidik untuk mengembangkan potensi anak didik kita. Bakat-bakatnya kita gali di dalam proses pembelajaran aktif. Nah, Bapak dan Ibu, pembelajaran aktif penting karena mengalami, artinya apa? Dalam pembelajaran melibatkan banyak indera. Jadi panca indera oleh anak-anak kita ini dilibatkan semuanya. Sehingga pemahaman konsep akan lebih mantap. Kemudian interaksi dapat mendorong siswa untuk bereaksi terhadap pendapat siswa lain dan dapat menimbulkan refleksi pada diri siswa lain tersebut. Kemudian komunikasi dapat memotivasi siswa untuk berani dan lancar dalam mengungkapkan gagasan. Kemudian refleksi dapat memunculkan sikap untuk mau menerima kritik dan memperbaiki diri, baik gagasan hasil karya maupun sikapnya. Nah, bagian ini Bapak dan Ibu, unsur-unsur yang terdapat dalam pembelajaran aplikasi ini adalah kegiatan yang sinergi atau sejalan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, mengalami apa-apa saja kegiatannya, yaitu melakukan kegiatan atau doing, kemudian mengamati. Nah, untuk anak didik kita ini biasanya kalau dia melakukan, dia bekerja itu akan tertanam dalam ingatannya itu lebih lama.
sekarang di sekolah dasar anak-anak kita melakukan eksperimen, melakukan percobaan. Nah, untuk di masa usia yang relatif lama, itu di dalam ingatannya akan lebih tahan lama untuk daya ingat anak-anak ini apa saja kegiatannya. Kemudian mengamati atau observing. Biasanya ini dilakukan di laboratorium, boleh juga di dalam kelas atau di luar kelas, sesuai dengan materi pembelajaran yang Bapak Ibu berikan, dan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian interaksi atau proses pertukaran gagasan antara dua orang atau lebih. Jadi Bapak dan Ibu, proses interaksi ini akan anak-anak kita ini dalam proses interaksi dia akan berkembang. Bagaimana anak-anak kita ini bisa berinteraksi dengan teman satu kelompoknya atau dengan kelompok lain. Nah, ini akan memancing anak-anak kita berkembang bakatnya, apakah dia bisa berinteraksi dengan temannya, dengan kelompoknya atau kelompok lain. Kemudian komunikasi. Proses penyampaian gagasan atau pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain. Nah, ini untuk melatih anak-anak kita mempunyai keberanian dalam mengkomunikasikan hasil diskusinya, atau apa-apa saja yang ada di dalam pikirannya, dia akan bisa mengungkapkannya melalui proses komunikasi. Nah, selanjutnya bagian refleksi. Proses memikirkan makna dari belajar yang dialami, baik yang terkait materi yang dipelajari maupun pengalaman belajarnya. Nah, Bapak dan Ibu, refleksi ini dapat dipicu dengan pertanyaan, yaitu pengetahuan atau kemampuan atau apa yang kamu peroleh dari belajar topik ini. Contohnya, anak-anak Ibu, apa yang kamu rasakan saat anak Ibu sesudah belajar pembelajaran aktif pada hari ini? Kemudian apa yang sudah kamu pahami dan apa yang belum kamu pahami. Nah, anak-anak Ibu, bagaimana perasaan kamu setelah belajar? Kita melakukan, mengamati, komunikasi, kemudian berdiskusi. Apakah menurut anak-anak Ibu menyenangkan atau membosankan? Nah, ini di bagian refleksi bisa umpan balik dengan anak didik kita. Nah, dari umpan balik ini, Bapak dan Ibu akan mengetahui apa sih berhasil atau tidaknya tujuan pembelajaran yang kita lakukan sebagai pendidik. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, karakteristik pembelajaran aktif. Nah, di sini karakteristiknya adalah active learning. Nah, kita mencegah adanya passive learning. Nah, agar anak-anak ini aktif, maka jalanilah unsur-unsur mikir yang ada di proses pembelajaran aktif yang sudah Bapak Ibu pelajari. Nah, contoh eksperimen, percobaan. Nah, anak ini melakukan kegiatan, kemudian pengamatan, observasi, nah refleksi seperti kita pancing dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, dialog juga. Dialog ini akan mengajak anak untuk aktif dalam kegiatan atau proses pembelajaran, aktif untuk dia dan kelompoknya di intern ataupun dengan kelompok lain. Nah, dialog ini Bapak dan Ibu dalam komunikasi, kita juga membimbing anak untuk berlatih berkomunikasi, mengungkapkan pendapat dan ide ataupun gagasan. Nah, muaranya kemana kegiatan kita ini? Kegiatan kita ini sesuai dengan Bapak dan Ibu. Sebentar ya, Bapak dan Ibu, ada ini masuk. Nah, muaranya seperti ini Bapak dan Ibu. KI 1, kreativitas. Nah, kita mengajak anak untuk berpikir kreatif ya. Kemudian berpikir kritis, memecahkan masalah, atau critical thinking dan problem solving. Nah, untuk yang ketiga atau K3, kolaborasi kerjasama. Nah, di dalam unsur mikir juga sudah terdapat kolaborasi di bagian interaksi. Kemudian komunikasi, ini sama dengan unsur mikir, yaitu mengkomunikasikan hasil dari diskusi anak-anak kita pada proses pembelajaran. Nah, kemampuan apa yang kita kembangkan, yaitu kemampuan memecahkan masalah secara kreatif.
Kemudian hidup bersama dalam harmoni. Jadi KI 1 dan KI 2 ini bermuara pada kreativitas anak. Kemudian KI 3 dan KI 4 bermuara pada hidup bersama dalam harmoni. Nah, Bapak dan Ibu, selanjutnya apa sih yang terdapat dalam unsur-unsur pembelajaran aktif? Mulai dari mengalami apa yang kita inginkan dari peserta didik kita, yaitu mengamati, melakukan percobaan, berwawancara, atau membuat sesuatu. Nah, mengamati ini, Bapak dan Ibu, diharapkan anak-anak bisa dari benda yang diamatinya, dia akan nalarnya akan berjalan, logikanya akan berjalan. Apa sih yang diamatinya? Mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diajukan oleh guru melalui lembar kerja peserta didik. Kemudian berwawancara, Bapak dan Ibu, kemudian membuat sesuatu. Membuat sesuatu berarti anak kita menghasilkan sebuah karya, menghasilkan karya yang dapat dimanfaatkan baik untuk dirinya dan orang lain. Nah, unsur-unsur mikir diharapkan dapat mengalami ini, menghasilkan sesuatu yang baru dari proses pembelajaran. Nah, kita sebagai guru, apa yang perlu kita lakukan? Yaitu mengajukan pertanyaan agar anak-anak itu tidak pasif. Kemudian kita pancing dengan pertanyaan, lalu memberikan tugas sesuai dengan KPD-nya. Kemudian Bapak dan Ibu meminta siswa untuk mengumpulkan informasi melalui wawancara. Bapak dan Ibu nanti menentukan sumbernya dan memberi tugas membuat sesuatu. Seperti itu. Nah, respon apa yang dilakukan siswa? Jadi Bapak dan Ibu merespon apa yang dilakukan siswa. Setelah anak-anak kita melakukan sesuatu, mengamati, melakukan percobaan, berwawancara, dan membuat sesuatu, berilah respon kepada peserta didik dengan memperhatikan apa pengamatan yang dilakukan secara teliti. Sebentar ya, Bapak dan Ibu. Iya, Bu Siti. Oke, kita lanjutkan, Ibu. Untuk kegiatan ini, mungkin nanti kegiatan setelah sesi diskusi, ya Bapak Ibu bisa memandu ya, memandu untuk sesi diskusi atau tanya jawab. Baik, kita lanjutkan Ibu. Untuk selanjutnya, merespon tadi ya, merespon apa yang dilakukan siswa. Nah, di kegiatan pembelajaran aktif ini, Bapak dan Ibu mengajukan pertanyaan pancingan agar siswa mendapat informasi lebih banyak. Sesekali mengajukan pertanyaan atau memberikan komentar. Nah, ini untuk mencegah agar anak-anak kita ini tidak pasif. Jadi kita arahkan ya Bapak dan Ibu dalam proses mengalami. Nah, mengamati terutama kalau ada langkah kerja yang membahayakan. Nah, biasanya kalau kita melakukan percobaan itu ya, kita perhatikan sarana yang dipakai oleh anak kita. Kemudian jika melakukan pengamatan di luar kelas, apalagi sekolah kita umpamanya berada di pinggir jalan raya atau apa, jadi Bapak dan Ibu harus memperhatikan untuk keselamatan anak didik kita. Untuk contoh melakukan pengamatan di luar kelas. Nah, ini perlu sekali diperhatikan. Nah, mempertanyakan langkah terutama dari segi efektivitas. Nah, sarana yang kita gunakan dalam proses pembelajaran aktif ini efektif atau tidak. Jadi Bapak dan Ibu perlu juga memperhatikan. Nah, mengamati cara bertanya, terutama dari segi sopan santun. Nah, Bapak dan Ibu, di sini di sekolah dasar anak-anak kita adalah pondasi bagaimana kita membimbing anak kita agar berperilaku yang sopan dan santun sesuai dengan biasanya nilai keterampilan apa itu Bapak dan Ibu spiritual ya.
Iya, nilai sosial dan spiritualnya. Nah, itu perlu diperhatikan. Kemudian mengamati dan mendampingi siswa, terutama kalau ada langkah kerja yang membahayakan. Seperti hal yang pertama tadi ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini bagian interaksi. Mungkin kemarin Bapak dan Ibu sudah membuat skenario ya, dan sudah ditanggapi oleh fasilitator daerahnya. Nah, untuk interaksi, apa sajakah yang dilakukan siswa untuk anak ini dapat berinteraksi, kita membuat sebuah perencanaan. Nah, perencanaan dalam skenario pembelajaran boleh dibuat diskusi, kemudian tanya jawab atau meminta pendapat, kemudian memberikan komentar, bekerja dalam kelompok, saling menjelaskan hasil kerja, dan kemudian menjawab pertanyaan. Jadi dengan demikian anak-anak kita akan dapat melakukan interaksi. Nah, apa saja yang perlu guru lakukan? Jadi memberikan masalah atau pertanyaan untuk diskusi dan meminta tiap anggota kelompok untuk berpendapat, memberikan tugas untuk dikerjakan. Nah, selanjutnya setelah Bapak dan Ibu menyusun perencanaan ini dalam skenario, nah apa yang perlu direspon? Jadi Bapak dan Ibu juga sebagai pendidik perlu merespon atau mendampingi, mempertanyakan tingkah laku tertentu, terutama dari segi efektivitas. Sama ya dengan yang pertama tadi. Apapun yang kita kerjakan, perhatikanlah segi efektivitasnya. Kemudian mendengarkan apa konkretnya yang siswa bicarakan, kemudian sesekali mengajukan pertanyaan. Nah, anak-anak ini biasanya kalau berinteraksi, usahakan jangan sampai hanya bersenda gurau, tapi yang konkretnya diskusi mereka, interaksi mereka itu seperti apa. Nah, jika ada hal-hal yang agak melebar, jadi Bapak Ibu perlu mengarahkan untuk meluruskan kembali. Kemudian meminta siswa lain untuk menjawab lebih dahulu sebelum guru menjawabnya. Nah, guru di sini hanya fasilitator. Jadi biarkan anak itu berkembang, berkreasi sendiri, kemudian kita memberikan penguatan. Nah, biarkan anak-anak itu saling bertanya jawab. Kemudian di akhir sesi barulah Bapak dan Ibu memberikan penguatan, tambahan atau meluruskan agar informasi-informasi yang anak itu dapatkan dapat sesuai dengan tujuan pembelajaran Bapak dan Ibu. Meminta siswa memberikan komentar terhadap pendapat guru. Nah, perlu juga Bapak Ibu guru kita memberikan kesempatan kepada anak kita untuk memberikan komentar kepada kita. Kemudian komentar atas apa saja ya, meminta siswa lain untuk memberikan komentar atau komentar temannya, berarti ini ada umpan balik ya, baik dari satu kelompok, kemudian komentar kelompok lain. Jadi berikanlah kesempatan itu kepada anak kita. Kemudian yang terakhir, memperhatikan penjelasan kelompok. Nah, anak-anak kita ini kan kalau diperhatikan dia akan merasa bangga ya, Bapak dan Ibu. Jadi sebaik mungkin kita untuk memperhatikan anak-anak kita saat mereka menjelaskan sesuatu. Nah, bagaimana kalau anak-anak kita menjelaskan dan kita tidak memperhatikan, pasti dia merasa tidak dinomorsatukan, diabaikan ya. Mungkin itu yang perlu diperhatikan kita sebagai pendidik pada proses interaksi. Nah, selanjutnya komunikasi atau ungkap gagasan, yaitu mendemonstrasikan atau menjelaskan, kemudian bercerita, melaporkan secara lisan atau tulisan, kemudian mengungkapkan pendapat atau pikiran. Yang terakhir adalah refleksi. Nah, refleksi ini memikirkan kembali hasil kerja atau pikiran sendiri. Nah, bagian komunikasi Bapak dan Ibu sini kita dapat memperoleh banyak hal, karakter-karakter yang kita inginkan dari anak didik kita, seperti sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2017, kita diharapkan anak itu penguatan pendidikan karakternya itu ditingkatkan, literasinya ditingkatkan, 4C-nya ditingkatkan. Nah, akan terlihat di posisi komunikasi atau ungkapan gagasan. Nah, unsur-unsur mikir ini sangat sesuai dengan tujuan nasional ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini guru, apa yang perlu guru lakukan di sini? Memunculkan apa di sini?
Jadi guru adalah meminta siswa untuk mendemonstrasikan. Nah, kalau masih malu-malu, bagaimana kiat-kiat Bapak dan Ibu agar anak ini mempunyai keberanian untuk mengkomunikasikan hasil diskusinya. Kemudian meminta siswa untuk menjelaskan atau mengajukan pertanyaan apa yang dimaksud dengan ini. Kemudian, nah itu perlu Bapak Ibu berikan bagian perencanaan ya. Kemudian meminta siswa untuk menceritakan apa proses yang mereka alami tadi untuk mendapatkan sebuah jawaban. Kira-kira prosesnya tadi seperti apa? Meminta mereka untuk menceritakan kembali. Kemudian meminta siswa untuk melaporkan. Nah, ini berarti mempresentasikan hasil laporannya ya dari kegiatannya. Kemudian meminta siswa untuk berpendapat atau berkomentar, saling menanggapi, tanya jawab. Nah, ini di sini kegiatannya di bagian komunikasi. Nah, untuk bagian respon yang harus diberikan guru kepada anaknya ini sama. Kita mengarahkan, memberikan komentar, jika ada yang pasif kita pancing. Nah, ini sama. Kemudian bagian refleksi, guru harus memunculkan dengan cara memberikan pertanyaan, kemudian meminta siswa lain untuk memberikan komentar. Oke, Bapak dan Ibu, mungkin cukup untuk penguatan kali ini. Nah, kita buka untuk sesi diskusi ya, Ibu, untuk sesi diskusi kita. Oke, Bu Siti. Silakan Ibu moderator, ya. Ibu moderator, silakan untuk membimbing jalur diskusinya. Kurang lebih berapa menit, Ibu? Diskusi kita berapa ya, Bu ya? 10 menit? Masih ada 14 menit lagi, Bun. Berapa? Ya, silakan. 15 menit lah ya, silakan. 15 menit ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita sudah menyimak tadi penjelasan dari Ibu Siti mengenai pembelajaran aktif, unsur-unsur pembelajaran aktif. Nah, yang disampaikan Ibu Siti itu adalah apa yang sudah Bapak Ibu lakukan juga ya, dan hal ini juga sudah pernah kita bahas sebelumnya. Nah, untuk penguatan agar lebih memahami lagi mengenai pembelajaran aktif dengan unsur mikirnya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita silakan untuk raise hand ya, itu reaction di bawah di layar Zoom Bapak Ibu, di bawah itu ada reaction, silahkan raise hand, diklik, nanti ada raise hand. Nah, Bapak Ibu silakan klik itu jika ada yang ingin bertanya. Oke, Bapak Ibu Fasda lain tolong dibantu lihat ya, kalau misalnya ada yang ingin bertanya. Iya, Bu. Oke, silakan Bapak Ibu, kesempatan kita sekarang ini bersama dengan Fasnas kita, fasilitator nasional kita Ibu Siti. Mungkin pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang tidak terjawab oleh, maksudnya itu kita nggak puas ya dengan penjelasan yang kemarin, masih gantung. Nah, itu silahkan ditanya di sini. Atau masalah diskusi kemarin kita sampaikan di sini untuk dijawab oleh Bu Siti. Masalah diskusi apakah bisa dilangsungkan di kelas 1 itu ya Bu Emma ya, kelas rendah. Iya. Kita sampaikan di sini. Oke, mungkin ada. Iya, boleh Bu. Oke, atau kita tunggu dari ini ada. Ada dua yang oke. Fitri Mulyati dengan Ibu Siti Johari. Kalau bisa di open kamera ya Bu Fitri dan Bu Siti. Kita minta untuk Bu Fitri dulu. Silakan Bu Fitri. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi kan untuk berdiskusi di kelas 1 kemarin, Bu. Saya kebetulan wali kelas ke-1. Jadi gimana tuh, Bu? Berdiskusi itu tidak bisa dilaksanakan di kelas 1. Jadi kendalanya apa, Ibu? Ibu tidak bisa melaksanakan diskusi di kelas 1, kendalanya apa? Bisa disampaikan sekalian? Pertama, Bu, anak itu kiranya diskusi itu menyontek pertamanya, Bu. Oh, menyontek. Kemudian? Kedua, anak-anak itu belum bisa hampir 70% anak-anak itu belum bisa menulis, membaca, menulis, udah. Membaca belum. Oke. Ada lagi, Bu? Halo, Ibu. Iya, ada lagi yang mau disampaikan? Sudah pertanyaannya?
Dah, Bu. Oke, Bu Siti. Jadi pertanyaan dari Ibu Fitri ini adalah beliau mengatakan kalau untuk pembelajaran aktif dengan unsur diskusi, kan ada interaksi diskusi ya Bu ya, itu Bu Fitri mengatakan belum bisa untuk di kelas 1 khususnya, karena kalau sudah diskusi itu nanti pas mengerjakan tugas anak-anak nyontek. Kemudian mereka juga 70% itu belum lancar membaca. Kira-kira itu bagaimana Bu Siti? Ya, terima kasih Bu Neni, terima kasih Ibu Fitri. Pertanyaannya bagus sekali ya, gimana kalau kelas awal di kelas 1. Kelas 1 itu baru mulai mengenal menulis, membaca, dan berhitung. Oke lah kalau anak kita ini menulisnya sudah mulai bisa ya. Tapi bagaimana anak-anak kita ini untuk belajar berdiskusi, sedangkan untuk membaca berhitung aja masih memulai dari awal ya. Terima kasih Bu Fitri. Nah, untuk kegiatan kelas awal yang kelas 1, unsur mikir ini tidak apa ya Bapak Ibu, bukan ketetapan. Jadi bisa disesuaikan dengan keadaan kelas Bapak dan Ibu. Contoh, jika Bapak dan Ibu akan menerapkan diskusi, tapi kelasnya itu kelas 1 baru mulai membaca, berhitung, sebaiknya ambil kegiatan yang lain. Contohnya, apa sih yang bisa kita berikan kepada anak kita agar anak kita itu bisa mengungkapkan sebuah pendapat, bisa berkomunikasi dengan teman lain. Bisa saat anak Ibu setelah menulis atau setelah membaca, coba anak-anak Ibu untuk kamu memberitahu atau mengkomunikasikan kepada teman sebelah bagaimana caranya, Nak, gitu. Itu salah satu bagian untuk diskusi. Tapi mungkin kalau diskusi seperti kelas tinggi mungkin iya tidak bisa. Tapi kita berikan diskusi untuk kelas yang sesuai dengan karakteristik anak kita. Nah, jadi dengan cara apa, Bu? Selain memberikan informasi kepada teman sebelah. Nah, contoh Ibu belajar bilangan. Belajar bilangan nilai tempat. Nah, biasanya nilai tempat anak-anak kita ajak dia berpasangan, berdua-dua saja. Nah, biasanya kalau kelas tinggi kan satu kelompok ada 4 orang, 6 orang, atau 5 orang. Nah, kita minta untuk ke kelas 1 ini atau kelas 2 berpasangan saja untuk diskusi. Berhadapan dia dengan temannya, kita beri dia soal numerasi. Contoh numerasi itu biasanya untuk matematika nilai tempat kita berikan berupa daun, bunga. Nanti kita berikan untuk daun itu nilai 5, untuk bunga itu nilai 10, atau untuk pemahaman konsep umpamanya 2 ditambah 9. Nah, itu konsep 10-nya bagaimana anak-anak? Kita berikan benda-benda yang bisa merangsang dia untuk berpikir kreatif dari benda-benda yang kita berikan. Nah, caranya buatlah dia secara berpasangan. Jika untuk diskusi dalam kelompok besar itu memang menghadapi kendala, apabila anak kelas 1 dan kelas 2 kita berikan sebuah perencanaan yang seperti kelas tinggi, memang sepertinya tujuan tidak akan tercapai ya, tujuan pembelajaran kita. Jadi ibu-ibu, biasanya ibu kelas 1 nih ibu paling hebat ini, ibu paling kreatif ya, bisa menggunakan plastisin gitu. Kita berikan plastisin, kemudian kita berikan soal nilai tempat atau yang lain atau bahasa Indonesia. Ini warna apa? Tolong tuliskan. Kemudian ini warna apa? Tuliskan dari plastisin yang sudah kita letakkan di hadapan kedua anak ini. Kemudian coba kamu beritahu teman kamu ke depan. Warna ini biasanya di kehidupan sehari-hari warna apa saja yang sering kamu jumpai? Pokoknya warna merah, warna jilbab mama saya. Bisa warna kuning, warna motor papa saya. Bisa seperti itu. Jadi buatlah agar anak itu proses diskusinya mereka tidak menyadari, tapi mereka sudah melakukan. Seperti itu. Mungkin itu Bu Fitri yang bisa saya berikan sebagai sharing kita bersama. Bagaimana Bu Fitri? Iya Bu, pasti Bu.
Bagaimana Bu Fitri dengan kemarin Bu, tapi menggunakan picture and picture, tapi tidak berdiskusi. Nah, apa namanya? Jadi dari gambar yang diamati anak itu, anaknya bisa bermacam-macam jawabannya, Bu. Nah, iya. Berarti dengan bermacam-macam pertanyaan Ibu itu sudah mendapatkan jawaban lebih daripada satu. Kalau jawaban anak lebih dari satu, berarti anak sudah berpikirnya sudah terbuka, sudah berkembang pola pikirnya. Karena jika jawaban yang kita berikan, pertanyaan yang kita berikan menimbulkan jawaban hanya satu, berarti itu kan soalnya tertutup, anak tidak berkembang pola pikirnya. Nah, di pembelajaran aktif ini kita kan mengharapkan anak itu nalarnya berkembang, sehingga nanti di usia yang kelas tinggi atau selanjutnya anak bisa pola pikirnya akan berbeda, bukan memperoleh jawaban hanya satu cara, tapi beberapa cara. Terima kasih. Terima kasih penjelasannya Bu Siti. Ya, sama. Kita lanjutkan Ibu. Oke, Ibu Siti ini namanya Sama namanya sama ya. nih. Siti Jauhari kalau yang ini. Oke, Bu Siti Jauhari. Sama-sama Siti. Siti kuadrat kita ya. Iya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Siti. Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Sebetulnya pertanyaan saya hampir sama dengan Ibu Fitri Mulyadi tadi. Apakah bisa kita terapkan pembelajaran aktif ini ke kelas 2? Kebetulan saya kan di kelas 2 nih Bu. Cuma kalau saya mungkin anak saya sekarang berjumlah 13 orang. Memang 80%-nya bisa membaca. Tetapi masih ada juga sekitar dua orang lah, dari 13 itu ada 2 orang masih mengeja. Jadi pertanyaan saya tadi hampir sama dengan Bu Fitri Mulyadi, dan alhamdulillah udah tercover jawabannya. Cuma sekarang yang tambahan saya, apakah pembelajaran aktif yang menggunakan unsur mikir ini, apa kita tercover semuanya dikatakan pembelajaran aktif itu, Bu? Seandainya nih, di kelas 2 kami ini kan tidak seluruh anak aktif dalam berinteraksi, apalagi latar belakang siswa kami ini banyak anak pasar, jadi karakter mereka ini bisa dikatakan karakter yang kasar gitu, Bu. Jadi saya sebetulnya minta sharing juga langkah-langkah apa yang bagus, dan terus unsur mikir ini apakah semestinya mencakup seluruhnya seperti itu dalam pembelajaran. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Siti Johari. Jadi Bu Siti Zulaika, pertanyaan dari Bu Siti Johari ini adalah apakah unsur mikir itu harus ada di dalam pembelajaran gitu. Keempat-empatnya harus tercover semuanya gitu ketika kita melakukan pembelajaran. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkah kita untuk mengaktifkan anak dengan karakter yang seperti dialami Ibu Siti Johari. Anak-anaknya agak keras ya, agak keras. Nah, oke. Demikian mungkin pertanyaannya Bu Siti Zulaika, silakan. Ya, terima kasih Bu Siti. Kita saudara ya namanya. Baik, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Apakah pembelajaran aktif ini bisa diterapkan di kelas 2 sesuai dengan kelas yang sedang Bu Siti ampu? Jadi di kelas 2 mungkin lebih tinggi sedikit ya dari kelas Ibu Fitri tadi. Nah, untuk pembelajaran aktif ini bisa dilaksanakan atau tidak? Bisa, Bu. Pengalaman dari peserta yang sudah mengikuti program Tanoto Foundation atau program Pintar, untuk kelas 2 ini bisa dilaksanakan pembelajaran aktif. Kenapa? Karena di kelas 2 ini anak-anak sudah mulai bisa membaca, tapi belum lancar, dan menulis berhitungnya juga sudah bisa, hanya belum level tingkat tinggi. Nah, ini adalah kesempatan baik kita sebagai guru untuk lebih meningkatkan lagi apakah anak ini akan kita tingkatkan untuk calistungnya. Nah, pembelajaran aktif yang bagaimana yang kita berikan? Nah, kita berikan pembelajaran aktif dari mulai unsur mikir, sebaiknya jangan dipotong-potong, tapi kalau dibolak-balik Ibu letaknya boleh.
Tapi untuk kelengkapan proses sebaiknya jangan ditinggalkan, walaupun nanti pelaksanaannya itu Ibu sesuaikan dengan kondisi dan karakteristik anak. Nah, untuk karakteristik anak yang tinggalnya di dekat pasar, yang mungkin orang tuanya memang dibawa anak-anaknya berjualan ke pasar, secara tidak langsung karakter anak ini akan seperti orang pasar. Walaupun tidak semuanya, ada sih yang penjual-penjual yang tinggalnya di pasar tapi anaknya sopan santunnya bagus. Nah, itu mungkin lingkungan di rumahnya memang bagus, lemah lembut seperti itu. Tapi ada juga sebagian anak yang terbawa oleh arus lingkungan di pasar. Tapi anak-anak yang di pasar ini jiwa sosialnya minta ampun tingginya. Nah, untuk kegiatan ini kita manfaatkan di proses pembelajaran aktif. Jiwa sosial anak ini akan lebih tinggi, kita arahkan di bagian pembelajaran aktif. Bagaimana kita mengarahkannya? Nah, mulai dari mengalami anak-anak ini yang biasanya tinggalnya di dekat pasar, dia wawasan dia akan lebih luas daripada anak yang tinggalnya hanya di rumah saja. Nah, Ibu harus bisa memanfaatkan posisi ini. Contohnya dalam mengamati umpamanya lingkungan pasar itu seperti apa. Kemudian Ibu biasanya ada pembelajaran IPA atau bahasa Indonesia di kelas 2 itu tematik nggak ada IPS ya, tapi masuk ke dalam bahasa Indonesia ya IPA-nya. Nah, biasanya itu di kelas 2 agar anak kita bisa lancar membaca, kita masukkan unsur pembelajaran aktif, kita buatlah media-media yang bisa membuat anak ini aktif. Nah, medianya apa saja boleh Ibu memanfaatkan media yang ada di dalam kelas dan ada di luar kelas. Nah, agar anak ini aktif, tidak berkatanya itu tidak sopan, nah Ibu bimbing saat melakukan komunikasi. Nah, komunikasi ini bisa berpasangan, bisa berkelompok. Kalau kelas 2 biasanya sudah bisa berempat ya. Nah, anak-anak Ibu kita ajarkan mulai mengucapkan salam di depan saat kita akan mengajukan hasil diskusi, melaporkan hasil diskusi. Saya biasanya melihat teman-teman saya praktek di kelas 2. Kelas 2 dibiarkan dia pergi ke pasar, itu kan ada belajar nilai uang ya, kelas 2. Nah, belajar nilai uang, kita beri dia uang mainan. Uang mainan itu kan cantik-cantik warnanya. 2.000, 10.000. Saya berikan uang di atas meja, kata teman saya. Kemudian mereka diberi uang itu, silakan pergi ke kantin. Dari uang ini berapa yang kamu peroleh dari kantin? Dari uang yang kamu ambil tadi. Silakan terserah kamu mau ambil uang berapa. Kita tidak usah tentukan. Jadi kita tidak menentukan uang yang ingin diambil mereka. Mungkin kalau mereka memang sudah tahu nilai uang itu besar, dia akan mengambil yang 100.000. Tapi kalau anak ini mungkin di rumahnya tidak begitu banyak mengetahui hal-hal baru, dia hanya mengambil mungkin 5.000 sesuai dengan uang jajannya. Nah, pergilah mereka masing-masing ke kantin. Coba dari uang segini apa yang kamu peroleh? Yang kamu peroleh setelah itu kamu tanya ke ibu kantin, harganya berapa-berapa, kamu catat di buku selembar, bawa pensil dengan buku tulis. Nah, setelah uang itu habis, kamu belanjakan apa yang kamu peroleh, kamu kembali lagi ke kelas. Kita hanya melihat dari jarak jauh. Biarkan mereka berinteraksi dengan kantin, dengan temannya. Kemudian kamu laporkan ke ibu lagi di dalam kelas. Tapi ingat, waktunya itu Bapak Ibu harus disepakati. Anak di luar kelas berwawancara atau mengambil informasi, Bapak Ibu harus sepakati waktunya. Nah, di dalam pembelajaran aktif ini, agar waktunya termanage dengan baik, tujuan pembelajarannya dapat tercapai. Nah, umpamanya anak-anak Ibu beri waktu 5 menit atau 10 menit ya untuk mengambil informasi. Nah, setelah 10 menit, siapa yang sudah masuk kelas silakan ambil bendera yang Ibu siapkan di pintu. Yang sudah mendapatkan bendera berarti datang tepat waktu. Nah, mungkin ada bendera-bendera kecil atau apa saja kreatif ibu gurunya, silakan ambil. Kemudian kamu letakkan di kantong tepat waktu. Letakkan di kantong tepat waktu di dekat pintu. Nah, Bu, saya sudah Bu tepat waktu. Nah, ini laporannya. Laporannya nanti kamu simpan lebih dahulu, kita tunggu teman-temannya. Nah, mungkin itu Bapak dan Ibu untuk memancing anak berdiskusi atau berinteraksi dengan cara-cara
mungkin jangan hanya ceramah saja seperti biasanya, tapi kita berharap anak itu aktif mencari informasi, kemudian menemukan jalan keluarnya dari permasalahan yang kita berikan. Nah, ini sesuai dengan 4C atau pembelajaran apa Bu? Yang 4C? Pembelajaran collaboration, communication, kreatif, critical thinking, kolaborasi, dan komunikasi. Jadi ada 4 hal ini dalam proses pembelajaran itu akan ada di sini, walaupun itu prosesnya ada di depan, ada di belakang, ada di tengah. Di mana kreatifnya, anak ini akan berbelanja sesuai dengan uang yang mereka pegang, yang mereka punyai, yang mereka miliki. Nah, berpikir kreatifnya di situ dia akan berkembang dengan uang yang mereka miliki. Kemudian pola pikirnya juga, dengan uang segini apa yang boleh saya belanjakan ya? Nah, seperti itu. Kolaborasi dengan temannya. Kamu uangnya segini kok dapatnya ini, dengan teman ini kok dapatnya segini. Dia akan berpikir, oh seperti itu ya. Keinginan saya masih lebih tapi uang saya nggak cukup. Nah, mungkin dapat dengan praktek-praktek kecil seperti itu, Bapak Ibu akan menerapkan pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif bukan hanya diskusi di dalam kelas, tetapi bisa Bapak Ibu aktualisasikan keluar. Atau seandainya di dalam kelas tidak, Bapak Ibu bisa meminta anak di rumah. Coba kamu ceritakan anak di rumah kegiatan tentang kegiatan pagi hari dengan orang tua kamu, tapi yang betul-betul kamu lakukan. Ibu tidak ingin kamu tidak melakukan, tapi kamu ceritakan. Nah, itu sudah melatih karakter anak untuk berkata jujur. Jadi pembelajaran aktif itu boleh di dalam sekolah, di luar sekolah, nah di mana saja boleh diaplikasikan. Jadi tidak terfokus hanya di dalam kelas saja. Dan di kegiatan sehari-hari juga kita menanamkan hal ini untuk unsur-unsur mikir ini. Nah, unsur mikir ini boleh Bapak dan Ibu umpamanya refleksi di awal, boleh Ibu letakkan. Aksinya setelah mengamati juga boleh. Komunikasi terakhir juga boleh. Nah, untuk melengkapi pembelajaran saintifik dan abad 21, mungkin unsur mikir ini saling berkaitan ya, tidak dihilangkan satu aja Bu, gini Bu, tapi sesuaikanlah dengan tujuan pembelajaran Bapak dan Ibu. Mungkin itu Ibu Siti, kalau masih ada tanggapan silakan. Oke, terima kasih Bu Siti Zulaika. Memang berarti intinya Bu, semua unsur itu kita masukkan ke pembelajaran aktif, tapi nggak harus berurutan ya Bu ya? Iya, boleh. Boleh kita pilih mana yang lebih dahulu kita kreatifkan. buat. Iya. Terus Bu, yang seperti Bu lakukan tadi, seperti memberikan uang tadi, saya kemarin pas pernah juga saya buat seperti itu di kelompok saya, tapi tidak di luar. Kami membuat pasar kelas di sudut-sudut kelas. Ya, itu sudah pembelajaran aktif itu. Tapi Bu, saya memang tidak uang palsu atau uang mainan saya kasih. Saya kasih uang asli, uang saya sendiri, uang 1.000, uang 2.000, uang 500 perak gitu kan. Dan setelah saya lakukan seperti itu, memang interaksi mereka Bu. Tapi ada yang betul-betul anak ber-5 orang ini, malahan dia mencuri gitu, uang-uang yang kita bagikan tadi. Jadi pas kita interaksi komunikasi setelah selesai pembelajaran, mereka banyak yang protes yang apa itu tadi uangnya hilang. Karena uangnya uang asli jadi hilang. Mungkin karena saya di rumah dia tidak dibawakan jajan. Nah, Ibu, mungkin saya pernah mengalami hal seperti itu. Saya panggil itu namanya contohnya Rival lah. Rival, kenapa kamu ambil uang teman kamu di sebelahnya? Jadi kita juga perlu mengetahui latar belakang anak didik kita. Kenapa dia mencuri? Bu, saya lapar, Bu. Saya nggak dikasih makan. Kenapa kamu nggak dikasih makan? Saya lapar, kamu ambil uang teman. Ternyata anak ini tidak tinggal dengan orang tua. Dia orang tuanya sudah berpisah. Sama neneknya dia tinggal dengan orang lain, dengan neneknya. Baju saja tidak terurus, apalagi makannya. Neneknya pun dapat uang juga dari anak-anaknya. Dapat pula titipan cucu lagi kan.
Jadi mungkin dari latar belakang ini perlu kita ketahui mengapa penyebabnya itu dia mencuri. Nah, jadi mungkin jalan keluarnya Ibu bisa berdiskusi dengan orang tuanya, kita panggil orang tua atau neneknya. Nah, kemudian jika ini kan melatih kejujuran anak ya. Nah, di sini kita sudah melihat karakter anak. Jadi nanti Ibu boleh membuat sebuah buku, oh karakter anak ini seperti ini, penyebabnya seperti ini. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki karakter anak ini? Berarti dari segi spiritualnya, anak ini nanti kita diskusikan dengan guru agama. Kita tingkatnya kan dari segi spiritualnya. Bapak agama minta tolong dibimbing anak ini kemarin mencuri, tapi jangan dibilang kalau saya yang beritahu. Ini rahasia guru dengan guru, karena itu akan menjaga mental anak juga. Walaupun kita tahu, tapi bagaimana kita memperbaiki karakter anak itu dengan cara-cara yang lain, jangan mempermalukan, karena itu akan membuat anak lebih parah lagi seperti itu. Mungkin itu Ibu, kita perlu diskusi ya dengan guru lain, dengan orang tua seperti itu. Berarti teman antara teman sejawat juga kita perlu ya Bu ya, kalau saling kolaborasi. Ibu Kasih mungkin banyak, Bu. nanti kalau menambahkan ya di pembelajaran aktif, biasanya kita kan hasil pembelajaran ada ya, hasil lembar kerjanya, hasil dari anak itu ada ya. Mungkin Bapak Ibu udah belajar pajangan kelas ya. Nah, itu nanti hasil-hasilnya bisa dipajang di kelas, atau mungkin Bapak dan Ibu nanti dipublikasikan di forum Tanoto Foundation, kan ada tuh FB-nya, apa hasil pembelajaran aktif Bapak dan Ibu yang sudah menerapkan pembelajaran aktif unsur mikir, di situ bisa di-share, kemudian ibu-ibu juga bisa melihat hasil-hasil dari guru-guru lain di provinsi lain. Nah, di provinsi lain ini pembelajaran aktifnya sudah di-share di grup itu, bisa Bapak Ibu pelajari untuk kelas awal seperti apa, untuk kelas tinggi seperti apa, mungkin bisa menambah wawasan kita untuk pembelajaran aktif. Makasih Bu. Oke Bu, terima kasih banyak atas informasi dan sharingnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depannya bisa melaksanakan tugas aktif lebih maksimal lagi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Waktunya masih ada Bu Neni? Udah habis kayaknya. Oke. Tapi ada saya nanti mau izin lip karena saya akan masuk kelas bahasa Inggris, mengisi di bahasa Inggris. Jadi izin lip dulu ya. Sudah selesai. Terima kasih Bapak dan Ibu, sukses selalu. Nanti kalau ada yang belum ditanyakan silakan aja kirim ke email saya, Bu Farida. Kirimkan saja yang ada perlu diskusi lanjut, pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Pak Sukirjo, mohon diri dulu. Ibu-ibu Pasda hebat. Bapak Ibu peserta semangat terus, belajar terus, baca, kemudian dengar, kemudian serap, lalu lakukan. Lakukanlah dengan baik, dengan ikhlas. Semoga Bapak Ibu mendapatkan imbalannya dari Allah dengan baik, dengan kesehatan dan keselamatan. Semoga sukses Bapak dan Ibu. Amin ya, karena saya akan mengisi di kelas lain. Terima kasih Bu Siti. Sampai ketemu lagi. Pak Dede sudah menunggu. Terima kasih Bu. Oke, sayang sekali ya Bu Mas Rita sudah raise hand, tapi Bu Fasnas kita waktunya sudah habis. Bisa dibuat di link, kan ada linknya Bu. Iya, nanti dikirimkan saja pertanyaannya di link untuk pertanyaan yang kita ajukan ke Fasnas ya Bu Mas Rita ya. Mohon maaf karena kita tidak bisa menyampaikan pertanyaan Ibu Mas Rita secara langsung. Oke lah Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan tercerahkan dari penjelasan Ibu Siti Zulaikha, Fasnas kita. Jadi kalau bisa saya ambil kesimpulan untuk yang menjadi permasalahan kita kemarin, nanti tolong ditambahkan ya Bapak Ibu Pasda lainnya, bahwasanya dari yang Ibu Siti Zulaikha sampaikan, pembelajaran diskusi, pembelajaran aktif dalam hal diskusi itu bisa diterapkan di kelas rendah, tapi disesuaikan dengan kondisi keadaan kelas Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian yang mikir itu tadi juga bisa tercover semuanya, bisa juga tidak berurutan gitu.
Mungkin itu saja. Jadi maksudnya kalau yang kelas 1 mungkin diskusinya secara berpasangan. Kalau yang kelas 2 bisa naik sedikit, jadikan kelompok kecil. Kalau kelas 2 dan kelas 3 bisa dijadiin kelompok kecil 3 sampai 4 orang dalam diskusinya. Jadi bisa kita lakukan, tapi tergantung kembali lagi kepada kondisi kelas Bapak dan Ibu. Bagaimana Bapak Ibu Fasda lainnya? Ada yang ingin menambahkan? Baik Bun, lanjut aja Bun. Lanjut aja ya. Oke. Baiklah Bapak Ibu guru hebat semuanya, di jadwal kita berikutnya ini pukul 2.30 harusnya ya, lewat 5 menit lewat 5 menit. Kita masuk ke sesi kegiatan selebrasi. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu ya Bapak Ibu peserta semuanya. Nanti kita akan mengumumkan siapa saja Bapak Ibu peserta yang berhasil meraih gelar yang telah saya sebutkan tadi. Nanti akan diumumkan oleh fasdanya masing-masing. Oke, urutan sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya lihat urutan fasdanya dulu. Oke, iya. Sampaikan kepada para peserta supaya mengaktifkan kameranya masing-masing. Oke, Bapak Ibu silakan di open kameranya ya. Terlebih lagi untuk Bapak Ibu peserta nanti yang kalau terpanggil namanya oleh fasdanya gitu. Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya. Jadi kita mulai aja nih Bu Farida dari satu-satu fasda yang saya panggil ya. Ya, Bun. Oke, saya lihat dulu nama-nama Ibu fasdanya. Oke. Bapak Ibu fasda semuanya sudah saya jadikan host, jadi nanti bisa share PowerPoint-nya untuk menampilkan nama-nama siapa saja yang berhasil mendapatkan predikat terbaik. Oke, Pak Jo, standby ya Pak Jo untuk kita ambil sesi pemotretan. Oke. Iya, siap. Siap. Berarti saya langsung aja nih ya Pak Jo ya. Iya, lanjut dari Ibu dulu. Oh, dari saya dulu ya? Iya, Bu Neni yang pertama. Oke, saya izin ya, share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Pengumuman peserta terbaik pelajar Pratama Permata Cakap dari kelompok C yang fasdanya saya sendiri itu adalah, tadi saya nggak setting namanya muncul gitu, jadi langsung ketiga-tiganya muncul ini. Oke. Berdasarkan POP-nya, enggak, Bu? Apa? Berdasarkan POP-nya? Enggak. Berdasarkan apa, Bu? Bukan berdasarkan kelompok POP-nya, Bu. Oh iya, POP. Ya, kelas POP. Saya POP 13 ya. Oke. Oke. 1, 2, 3, inilah nama-nama Bapak Ibu yang kalau di saya ibu-ibu semua kayaknya nih ibu-ibu yang berhasil mendapatkan predikat pelajar Pratama Permata Cakap, yaitu kasih aplaus ya untuk Ibu Ari Kusrina SPD SD dari SD Laboy Jaya ya Bapak Ibu Kusrina, bentar. Maaf sekali lagi. SD-nya Pak Jo bukan ya? Tangga, Bu. Bisa aja dibaca. Oke, di SD 013 Laboy Jaya. Kemudian ada Ibu Siti Jauhari SPD. Selamat kepada Ibu Siti Jauhari. Ini di SD 007 Bangkina yang berhasil meraih predikat terbaik. Dan terakhir adalah Ibu Nur Hayati SPD. Selamat sekali lagi. Silakan ibu-ibu yang namanya tersebut di sini open kamera. Oh iya ya. Ini saya tutup ini Pak Jo. Iya, Bun. Screen-nya. Oke. Ada Bu Ari. Kemudian ada Ibu Siti Jauhari.
Kemudian ada Ibu Nur Hayati. Semuanya hadir ya? Hadir, Bu. Oke. Bu Neni, Iya, gimana Pak boleh Nur? saya dijadikan co-host dulu biar ada Oh iya, fotonya. Saya kan Masya ya. Allah. Iya, makasih Pak Nur. Nama saya masih Ezelius Channel di situ. Oh, loh. Iya. EYZ. EYZ. Selamat. Oke, udah kelihatan. Oke, Pak Nur. Ya, boleh saya tadi ditunjukkan lagi namanya di slideshow jadi full. Oke. Oke, gini Pak. Iya, di slideshow Bu. Oh, di slideshow. Oke. Iya. Ya Pak. Ya, kelihatan kan konfetinya itu. Oh iya ya, terbang-terbang gitu biar meriah ya. Iya. Terus foto Ibu yang bertiga ini bagaimana Pak? Saya akan minta untuk buka kamera dulu. Oke, buka kamera Bu Siti, Bu Ari, Bu Nur Hayati mana? Kusrina. Bu Nur Hayati. Ibu Siti Jauhari. Oke. Terus satu lagi Ibu Nur Hayati. Bu Nur Hayati. Nggak nampak, Bu. Oh, nggak hadir mungkin ya? Ada. Oke, selamat Bu. Sebentar ya, saya mau ambil foto dulu. Oke. Jadi boleh Bapak Ibu semua ibu-ibu di sini. Boleh gaya gini-gini? Ya, silakan ibu-ibu berikan senyum yang terbaiknya ya. Sebentar. Oke, siap. 1, 2, 3. Sudah, silakan bergeser ke kelompok berikutnya. Oke, kenaan fotonya. Oke, ini saya stop share dulu ya Bapak ya, karena pasda yang lain akan ini juga. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Selamat ya. Selamat Bu Ari. Iya, selamat Bu Siti. Oke. Selanjutnya ini akan diumumkan oleh Ibu Fasda Farida Hanum Pohan. Silahkan Ibu Farida. Terima kasih sebelumnya Bu Neni. Baiklah, di sini saya akan mengumumkan dari POP kelas awal 12. Izinkan saya share screen dulu Bapak dan Ibu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeng jeng. Ibu peserta Mitra Fasda Tanoto Foundation. Di slideshow ya Bu. Yang di bawah ya slideshow itu. Biar full. Enggak, tampilannya di bawah itu karena ya sebelahnya. Sebelahnya. Yes. Nah, di sini saya akan mengumumkan peserta terbaik yang mendapatkan gelar. Kok hilang ya Pak ya? Yang mendapatkan gelar pelajar Pratama Permata Cakap. Baik Bapak dan Ibu, sebelum namanya saya panggilkan, mohon open kamera dulu. Kepada Ibu yang kami panggilkan, yaitu saya ucapkan selamat kepada Ibu Hawatun Syafiah, SPD dari SDN 021 Indrapuri. Kemudian Ibu Supratmi, SPD SD dari SDN 009 Trimanunggal. Yang ketiga yaitu Ibu Eni Yuliawati, Sarjana Pendidikan Islam dari SDN 015 Sumber Makmur. Yang keempat adalah Ibu Erni Puji Astuti, SPD SD dari SDN 013 Muktisari. Dan yang kelima adalah Ibu Elida SSI dari SDN 035 Indrapuri. Selamat saya ucapkan kepada ibu-ibu sekalian, bunda-bunda sekalian. Iya.
Bu Farida, kalau kameranya tertutup saya nggak bisa add spotlight ini. Ya Pak? Ibu Elida ini. Ibu Elidanya belum open kamera. Ya. Ibu Elida, kami mohonkan untuk open kamera. Halo, Assalamualaikum Bu Elida. Ada enggak Bu di partisipan ya Bu apa? Bunda Neni? Ada. Oh, udah sekarang ada. Oke, siap ya. Kita ambil foto Bapak Ibu. Ibu-ibu semua juga sama ini, ibu-ibu semua. Mana? Ya. Siap ya. Berikan senyumnya. 1, 2, 3. Selamat. Selamat ya, Pak. Selamat ya Ibu. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Terima kasih, Bu. Dua lagi ya, Bun. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita minta kepada Ibu Fasda Emma Astuti mengumumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta saya dari OP 11. Saya share dulu. Tati dekat aku. Pengumuman peserta terbaik pelajar Pratama Permata Cakap khususnya untuk POP 11 yaitu yang pertama Ibu Nur Sansi SPD berasal dari SD 018 Bukit 9, yang kedua Bu Arpida SPD berasal dari SD 021 Bukit 9, yang ketiga adalah Sri Wahyuni SPD guru SD 006 Lagini, dan yang terakhir adalah Ibu Rukmiwati SPD guru SD 021 Bangkinang. Selamat Ibu-ibu. Kumulasi nilai ya. Silakan open kamera. Selamat buat ibu-ibu, silakan open kamera ya Bu. Bu Arpida, Bu Sri Wahyuni, Bu Rukmiwati. Pikir mana biar aku bisa itu biar nengok siapa yang mau kereta. Ini kayak Pak Nur masih. Ya, ini tadi nggak berfungsi. Sekarang saya masih cari Ibu Sri Wahyuni. Oke. Ibu Sri Wahyuni 06 Langgini. Ya, belum dibuka ini kameranya. Silakan open kamera Bu Sri Wahyuni. Halo, Assalamualaikum Bu Sri Wahyuni. Oke, udah. Ya, siap ya. Senyumnya. 1, 2, 3. Kok saya ikutan senyum ya? Perasaan dipoto juga. Sama Bunda Neni, saya juga ikutan senyum. Oke, sudah Pak Nur? Sudah Bu. Oke, selanjutnya bersiap untuk Fasda Ibu Sumiati. Silakan Bu Sumiati diumumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk screen dulu ya. Di sini saya akan mengumumkan sekolah mitra dari kelompok B POP KASD 20. Di sini saya ucapkan selamat dulu kepada ibu-ibu yang hebat, yaitu yang pertama Ibu Ari Fatmawati dari SD 009 Trimanunggal. Yang kedua, Bu Sri Wahyuni SPD dari SD 012 Gading Sari.
Yang ketiga, selamat untuk Bu Sri Setiawati SPD dari SD dari SD 034 Kijangrejo. Yang keempat, selamat untuk Ibu Apni Yulianti SPD yang berasal dari SD 015 Sumber Makmur. Dan yang kelima, saya ucapkan selamat untuk Ibu Umi Masripatun Amma yang berasal dari SD 21 Indrapuri. Selamat ya Ibu-ibu, tetap semangat. Selamat semuanya. Silakan open kamera. Ya, Ibu Arifat Mawati sudah, Ibu Sri Wahyuni belum. Tadi ada Ibu Sri Wahyuni, sekarang Ibu Sri Wahyuni lagi ya? Dua berarti ya? Iya. Ada dua nama yang sama. Oke. Kemudian Ibu Afni Yulianti ada di sini, Ibu Umi. Udah juga 1, 2, 3, 4, 5. Belum siapa ya? Ibu Sri Setiawati. Ibu Sri Setiawati. Setiawati. Oh, udah. Oke, siap ya. Saya ambil fotonya 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selamat Ibu-ibu. Selamat kepada Ibu-ibu. Oke, kita lanjut ya Bu. Silakan Ibu Fasda Rina Farbriani. Ibu Fasda Rina Farbriani mengumumkan. Terima kasih Bu Neni. Ya. Dan saya setkan dulu. Oh, maaf. Di slideshow Bu. Sudah nampak Bu Neni? Sudah. Tinggal di ini slideshow-nya di bawah. Di bawah kanan bawah. Oke. Kami Pak Nur. Dari kelompok saya, kelompok A. Maaf suara saya agak serak ya ini. Nggak apa-apa, Saya mengumumkan peserta terbaik. Peserta pelajar pertama cakap dari kelompok A, Pasda 16. Saya Rina Pergani. Di sini yang terbaik pertama Ibu Novi Triwayuni, SPDSD dari SDN 027 Batu Belah. Selamat Bu Novi, lanjut. Mana Bu Novi? Kepada peserta supaya kameranya di... Oke, Bu Novi udah muncul. Bu Novi Triwayuni dari SDN 020 Ridan Permai. Kemudian Bu Fitri Mulyani dari SDM 027 Batu Belah. Bu Arniza peserta ketiga dari SDN 006 Limau Manis. Peserta keempat Bu Asnel SDN 014 Batu Belah. Oke, selamat Ibu-ibu. Ya. Ibu Arniza, Bu Asnel, Bu Novi, Bu Fitri. Iya, Fitri Mulyati, Bu. Bu Fitri Mulyati. Bu Fitri Mulyati boleh dibuka kameranya. Semangat untuk ke depannya. Ya Bu, makasih. Oke, siap ya. Saya akan ambil fotonya dulu. Sebentar. Oke. 1, 2, senyum. 3. Oke. Selamat. Selamat kepada peserta. Ibu, terima kasih Bu Pasda. Oke. Sama Bu. Selanjutnya kita umumkan peserta terbaik dari Fasdanya Ibu. Ya, tutup sekretnya Bu. Iya, Ibu Sandi Yunita. Silakan Bu Sandi. Bu Rina stop screen dulu. Ya, oh iya. Mana top saya on. Oke. Baiklah, dari kelompok POP 17, saya akan mengumumkan. Sebentar ya Bu.
Jreng 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 jreng. Jreng jreng. Baiklah, saya akan mengumumkan pelajar Pratama Permata Cakti dari kelompok 17. Yang pertama Ibu Masrita SPD. Yang kedua buat Bapak Hafiz SPD. Yang ketiga buat Ibu Mursida SPD. Selamat buat Ibu dan Bapak. Ada bapak-bapaknya. Ibu Sandi. Tapi saya pun sampai sekarang belum tahu yang mana Bapak Hafiz ini. Belum pernah buka kamera. Oke, buka kamera Pak Hafiz. Sengaja ya. Yang mana Pak Hafiz? Ya, Pak Hafiz dan Bu Mursida, silahkan dibuka kameranya. Pasdanya penasaran. Iya, penasaran Bu. Nggak pernah baru melihat Pak Hafiz. Di videonya cuma nggak jelas juga. Video praktek mengajarnya. Wah, ini kiranya Pak Hafiz ya, baru muncul. Siap ya. Ternyata jenggotan. Ayo siap ya. Ternyata pantesan disembunyikan wajahnya selama ini. Senang kali lah Bu Masdanya nih. Siap, saya buka saja ya. Mursida. Dasakan Pak Sukirjo itu Bunda Sandi Yunita. Oke. Sebentar. Sekali lagi, 1, 2. Oke. Oke, selamat Bapak dan Ibu. Selamat buat Bu Masrita, Pak Hafiz dan Mursida. Tetap semangat untuk unit berikutnya. Iya. Oke, kita lanjutkan pengumuman dari Fasda Ibu Nora Indrayani. Silakan Bu Nora. Oke, Bu. Dengar suaranya? Oke, sudah. Ini udah langsung ya Bu Nora ya? Iya. Oke. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. 14. Yang pertama yaitu Ibu Despi Hasrianti. Wow, Despi Hasrianti, selamat. Iya. Rame. Setiap lagi. Mana Bunda Despi Hasrianti? Open kamera, Des. Tumi Despi. Udah. Senangnya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang keempat Ibu Marisa Herawati dari 02714 dan Ibu Eli Yusnita SPD dari SDN 006 Makassar. Selamat ya Bu. Alhamdulillah, terima kasih Bu Pasda. Tunggu Pak kameranya. Nilai mana? Marisa, Ibu Eli. Dibuka kameranya. Ibu Eli Yunista. Ibu Marisa Herawati, silakan open kamera. Bu Marisa dan Ibu Eli sepertinya nggak ada. Ibu Eli yang nggak ada. Ibu Marisa. Ada ya? Eli Yusnita. Ya ada. Ibu Marisa belum dibuka kameranya. Kalau nggak dibuka, saya nggak bisa ini spotlight. Selamat Umi Despi. Iya, makasih Umi. Kita ini aja ya, ambil foto aja. Makasih Bu Pas. Karena Bu Marisanya nggak buka-buka ini. Ya. Kita mulai saja. 1, 2, 3. Kita membaca bersama-sama. Oke. Oke, selamat Ibu-ibu semuanya. Ya, makasih Bu Nora. Sama-sama. Bersiap-siap nih terakhir ya Fasdanya Pak Sukirjo. Silakan Pak Sukirjo. Masih ada Pasda Pak Nur dan kelompok Pak Nur Bu Neni. Iya. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya untuk mengumumkan
juara atau yang meraih. Ya. Abdi. Iya, jadi untuk kelompok ini POP 19 dari POP saya sendiri Sukirjo yang meraih gelar pelajar Pratama Permata Cakap. Yang pertama Ibu Dasmar dari SD 021 Bukit 9. Yang kedua Ibu Nur Fatma dari 024 Petapan Jaya. Yang ketiga Ibu Yusmidar dari 018 Bukit 9. Iya, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang lain, jangan berkecil hati karena masih ada waktu 2 hari ya sampai tanggal 5 untuk mengumpulkan tugas-tugasnya. Selamat Boleh saya selamat minta saya ucapkan pada dan tetap semangat. Bu Dasmidar, Bu Dasmar untuk membuka kamera karena kalau tidak dibuka kameranya nggak bisa. Kameranya Ini di slideshow aja Pak biar ada mau difoto juga ya. Maaf Bu, suaranya enggak kedengaran. Oh, Duna Kak Duna, Kang Dun. Ledunya. Udah semua. Bu Dasmar belum open kamera nih Pak Sukirjo. Iya, belum. Kalau nggak bisa muncul di layar ini. Saya nggak bisa spotlight. Jadi yang nampak hanya dua saja. Iya, seadanya aja ya. Oke. Karena bapaknya nggak bisa buka ini. Mungkin ada kendala kali. Itu aja 1, 2, 3. Cheese. Ibu Yusmidar. Sebentar lagi sekali lagi Bu Yusmidar mana? Ya. Bu Yusmidar belum siap kayaknya tadi pas. Iya, iya, yuk 1, 2, 3. Oke, selamat Ibu-ibu. Giliran Pak Nur lagi nih. Silakan Pak Nur. Ada 2 kelompok yang akan diumumkan ya Pak Nur ya. Disatukan apa satu-satu nih Pak Nur? Penasaran kita nih. Oke. Sebentar. Oke ya, ini giliran saya sebenarnya. Saya bukan Pasda, tapi nggak apa-apa ya. Hari ini Pasda. Iya, sebenarnya saya bukan Pasda, tapi nggak apa-apa karena saya di training spesialisnya. Bangga sekali aku. Pesertanya senang Pak. Iya, ya tapi nggak apa-apa karena apa ya? Karena ada beberapa Pasda yang mungkin belum dapat melanjutkan untuk mendampingi Bapak dan Ibu. Jadi posisi Pasda untuk di kelompok 15 dan 18 ini saya yang ambil alih untuk asinkronusnya, dan untuk sinkronusnya ini dibantu oleh teman-teman Pasda kelas awal yang lainnya ya. Jadi kalau kemarin nanya ini kemana Bu Nurma sama Bu Sri Izawati ya. Ya udahlah, anggap aja saya sebagai Pasdanya ya. Semangat. Iya, semangat ya. Semangat Pak Nur, semangat 1000%. Iya, 1000%. Oke, Bapak dan Ibu, tadi sebenarnya saya cut off, artinya saya memotong untuk penilaian itu pada jam 12 siang, dalam artian bahwa ini adalah bukan gelar final, ya, bukan gelar akhir yang akan didapatkan, karena jika Bapak dan Ibu bertanya, ini gelar buat apa gitu ya. Nah, pada akhirnya gelar ini akan dicantumkan di sertifikat yang akan Bapak Ibu terima di akhir modul 1 ini. Ya, jadi kalau di unit pertama Bapak Ibu mendapatkan pelajar Pratama Permata Cakap, pastikan itu dipertahankan sampai akhir. Yang akan berubah itu yang di depannya, yang pelajar Pratama ini akan berubah. Nanti di unit 4 itu akan menjadi cendekiawan. Ya, jadi nanti di unit 2 bukan pelajar Pratama lagi ya statusnya. Mungkin jadi pelajar Madya atau nanti jadi pembina Permata Cakap. Jadi di setiap tingkatan itu gelarnya berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa mempertahankan ini sampai akhir,
nanti itu yang akan keluar di sertifikat Bapak dan Ibu. Ya, bukan yang ada di unit pertama ini, tapi gabungan unit 1 sampai unit 4. Jadi yang pertama ini, Pak, saya nggak dapat itu tuh, nggak dapat permata cakap, nanti gimana ya? Nah, pastikan yang 3 sisanya itu bisa permata cakap, nanti itu bisa mengangkat. Seperti itu ya. Jadi tetap semangat ke depannya. Jadi nanti untuk kelompok 15 dan kelompok 18 itu bukan gelar akhir, karena masih ada beberapa yang belum saya cek dari videonya juga belum kumpul semua. Kemudian RPP-nya juga ada yang belum kumpul semua, postes juga belum ada yang mengerjakan semua. Ini juga berlaku untuk semua Bapak dan Ibu peserta di sini. Meskipun kita selebrasi hari ini, kita menghargai, kita mengapresiasi para peserta yang mengumpulkan tugasnya selalu cepat, tepat waktu, sesuai dengan agenda ataupun daftar periksa yang kita berikan setiap pagi. Jadi kalau Fasda-fasdanya memberikan daftar nih, hari ini harus ngapain, hari ini harus ini. Nah, itu yang harus diikutin. Banyak sih, ya banyak banget yang harus diikutin. Tapi bayangkan Fasdanya pasti lebih banyak lagi itu. Ya, karena harus periksa banyak sekali peserta yang kita periksa. Jadi pasti Bapak dan Ibu juga sibuk di sekolahnya masing-masing. Kami tahu itu, kami sadar, tapi yuk kita bersama-sama kita belajar nyempatin waktu untuk bisa mengikuti pelatihan kita ini sampai selesai. Karena insya Allah banyak sekali hal baru, hal yang bermanfaat yang bisa diterapkan di sekolah Bapak dan Ibu. Ya, jadi sekali lagi untuk kelompok 15 dan 18, ya ini bukan gelar akhir. Jadi yang akan saya umumkan ini mungkin tidak ada yang mendapatkan gelar permata cakap untuk di satu kelompok, karena belum lengkap semuanya, belum saya lihat ada video pembelajarannya, ada video praktik pengajarnya. Ya, jadi saya berusaha untuk seobjektif mungkin yang dalam menilai, gitu ya. Jadi jangan berkecil hati, gelar ini dapat berubah ya ketika tugas-tugasnya itu dikumpulkan. Jadi kalau Bapak Ibu mengerjakan tugas melewati dari hari yang sudah ditetapkan oleh Fasdanya, tolong konfirmasi ke Fasdanya, Bu, Pak, saya sudah selesai. Jadi nanti kita bisa cek kembali ya ke apa namanya, ke hal yang belum diperiksa oleh kami. Oke, saya mulai dulu dari bentar. Siap-siap, yang Fasdanya Bu Sri Izawati. Iya, Pak. Bu Nurma, digabung kayaknya. Bu Nurma. Saya pisahkan. Oh, sip. Jadi saya akan mulai dari grup 15 dulu ini akan saya umumkan. Nah, jadi ya saya jantung siapa itu? iya, Jantung Bu Nora. Ini buat nggak fokus Pak Nur. Merangkap jadi Fasda ini ya. Kan tinggal share screen, nggak gangguin juga. Ya. Oke ya, jadi saya ucapkan selamat unit 1 ini, pelatihan unit 1. Jadi tugas-tugas yang belumnya itu tolong diselesaikan supaya gelar yang sementara ini nanti bisa berubah. Ya. Kita akan mulai dengan grup 15. Nah, di kelompok 15 ya, belum ada yang mendapatkan permata cakap. Jadi ini yang baru saya rekap sampai saat ini. Ibu Surasmiana perunggu gesit, kemudian Ibu Sabariah perunggu tangkas, kemudian Bapak Sudarto perunggu gesit, Ibu Rina Herlina perak tangkas, kemudian Ibu Warti perunggu gesit, Ibu Nuryanti Ibu perak pelajar Pratama perak cakap, kemudian Ibu Patimawati Ibu perak gesit, dan kemudian terakhir Ibu Nurul Fitriani Ibu mendapatkan gelar pelajar Pratama perak tangkas. Ya, jadi ini belum gelar akhir, kembali lagi Bapak dan Ibu. Ya, jadi tolong yang belum selesainya diselesaikan dulu. Kita masih ada waktu 2 hari lagi sampai tanggal 5. Yang jelas nanti ini akan berubah setelah tugas dikumpulkan. Ya, jadi jangan berkecil hati. Mana boleh saya dengar suaranya dari kelompok 15 ini? Ibu Surasmiana, Ibu Sabaria, Pak Sudarto, Ibu Rina Herlina, Bu Warti,
Bu Nuryanti, Bu Fatimawati, Bu Nurul Fitriani. Semuanya ada di sini, Bapak Ibu? Udah. Oke, tetap semangat ya. Tetap semangat nggak? Kalau enggak, boleh lah saya khusus ya untuk kelompok 15 supaya kita bisa semangat semuanya. Boleh dibuka kameranya biar kita foto bareng-bareng aja nih gitu, karena saya mau menyemangati nih semuanya ya. Oke. Silakan Bapak Ibu open kamera, mau difoto bareng sama Pak Nur. Saya mau stop screen dulu ya, karena ini meskipun belum ada yang mencapai gelar Pratama Cakap ya Pak ya. Iya. Permata Cakap. Permata Cakap. Jadi tetap. Ini belum ada kayaknya Pak. Ibu Sabaria udah ada di sini tuh, Ibu Sabaria. Assalamualaikum Ibu. Oke. Pak Sudarto juga ada. Boleh dibuka kameranya Pak Sudarto? Oke, biar saya bisa spotlight ini. Nah, iya. Kemudian Ibu Rina Herlina. Oke, Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Pak. Iya. Ibu Warti. Oh, belum ada di sini ya Bu Warti. Ibu Nuryanti. Ya Pak. Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Oke, kemudian ada Ibu Fatimawati. Dan ada Ibu Nurul. Ya. Boleh saya minta senyumnya ya. Jadi ini yang sama ini mendampingi Bapak dan Ibu selama sesi asinkronus. Ya. Jadi, Pak Nur, nggak ada dari kelompok kita yang dapat permata cakap, sedih saya, Pak Nur. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nanti ini akan berubah. Akan berubah kalau seandainya semuanya sudah saya terima gitu datanya. Boleh tetap dibuka kameranya. Tadi siapa yang tutup? Ibu Nurul ada kah? Udah di sini masih. Ibu Fatimawati mana? Semangat Bu Sabaria. Biasanya paling aktif Bu Sabaria nih. Iya, Ibu Rina masih di sini. Oke, Pak Sudarto, Bu Sabaria mana? Oke. Loyo. Loyo nengok ya Pak. Semangat Bu Sabaria. Ya. Ya, kita tetap semangat. Jangan loyo Bu. Semangat. 1000% kata Pak Nur. Ya, ini belum hasil akhir. Ya, jadi setelah ini bisa berubah kok. Santai aja, santai ya. Siap ya, kita senyum ya. 1, 2, 3. Cheese. Oke. Pokoknya untuk Ibu Surasmiana, Ibu Sabaria, Pak Sudarto, Bu Rina, Bu Warti, Bu Nuryanti, Bu Fatimawati, Bu Nurul Fitriani. Ya, kalau ada kendala tolong dikasih tahu, tapi memang kalau penjelasan pengumuman gelar ini akan dilaksanakan selama sesi celebration. Jadi nanti yang masih tugasnya yang belum kumpul semua tolong dikumpulkan setelah ini. Jadi intinya jangan berkecil hati, kalau ditanya sedih saya juga sedih, tapi memang ini adalah hasilnya ya. Insya Allah hatinya seluas samudra nih Pak Nur. Insya Allah. Amin. Ya, semangat lagi ya. Semangat. Oke. Terima kasih. Tapi saya mengucapkan terima kasih loh. Itu luar biasa sekali ibu-ibu ini ya dan bapak-bapaknya juga tetap semangat sampai saat ini mengikuti pelatihan kita juga. Tapi tetap saya harus istilahnya mengikuti aturan main dan ini adalah istilahnya apa ya, game tambahan lah istilahnya kayak gitu. Jadi semoga kedepannya bapak dan ibu ini semakin semangat dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Ya, jadi kalau ada kesulitan ataupun hal lainnya yang menyebabkan bapak dan ibu belum bisa secara maksimal, tolong diinformasikan saja. Oke, terima kasih. Sekarang kita bergeser ke kelompok 18. Sama, saya juga potong penilaian jam 12 siang tadi. Jadi ada beberapa yang nilainya belum masuk. Ya, jadi gelarnya nanti akan bisa berubah setelahnya. Ya, seperti video ada yang baru masuk setelah lewat jam 12, jadi nilainya belum saya masukkan. Ya, karena posisi saya juga sebagai TS, jadi juga saya harus memeriksa grup-grup yang lain juga. Nah, jadi saya sengaja potong waktu penilaiannya jam 12. Jadi ini hasil yang nilainya masuk sebelum jam 12. Oke, Bapak dan Ibu.
Nah, kalau untuk grup kelompok 18 ini banyak sekali yang mendapatkan pelajar Pratama Permata Cakap ini. Ibu-ibu semua, ya, ibu-ibu semua di sini. Tapi luar biasa sekali mereka ini. Ngerjain tugas paling cepat, kemudian daftar kehadiran cepat sekali ngisinya semuanya, kemudian video juga cepat-cepat semua ngerjainnya, RPP juga, pokoknya hampir semuanya di kelompok 18 ini sangat cepat dalam menyelesaikan tugas. Jadi ini adalah hasilnya. Yang pertama boleh saya minta Ibu Rosida. Ibu Rosida, selamat. Yang videonya kemarin kita tonton ya Pak ya? Iya, betul sekali. Luar biasa. Ya, ini ada Ibu Rosida. Oke, ada baby. Selamat Ibu Rosida. Ibu Rosida. Sambil ngomong. Selamat Bu Rosida. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu-ibu dan Bapak-bapak semua. Ya, jangan ditutup dulu ya Bu ya. Foto-foto. Kita lanjutkan. Ada Ibu Syamsidar di sini. Selamat Bu Syamsidar. Boleh Ibu Syamsidar dibuka kameranya. Syamsidar silakan open kameranya. Udah ya, udah dibuka kameranya. Tahan dulu Bu Syamsidar. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Ibu Rosnilawati. Selamat Bu Rosnilawati. Bu Rosnilawati boleh dibuka kameranya. Ibu Rosnilawati, oh mungkin nanti ya. Kemudian Ibu Epi Darti. Selamat Ibu Epi Darti. Buka kamera Bu Epi. Ibu hebat. Dan yang terakhir ya, kita punya Ibu Ifni Perisna. Mana nih Ibu Ifni? Ibu Ifni Perisna. Iya, satu Selamat lagi ya. Ibu Peri. Ibu Peri ya. Iya, cantik panggilnya Ibu Peri. Ini Ibu Rosnilawati apa di sini nggak ya Ibu Rosnilawati? Ibu Rosnilawati, silakan open kamera. Oke, sudah ya. Yang lainnya mana nih tadi? Ibu Epi Darti, Ibu Rosida apakah masih di sini? Rosida yang tak muncul, Pak. Iya nih, Ibu Rosida kemana ya? Selamat Bu Epi Darti. Terlempar kah? Oh iya, kayaknya terlempar. Ibu Syamsidar masih di sini? Masih. Ibu Rosnilawati masih. Ibu Epi Darti masih. Senyum loh. Ibu Ifna, Ibu Ifni. Selamat Bu Epi. Ibu Rosida mana nih? Ibu Rosida. Terlempar. Iya, Ada. Oke. Ya, boleh saya minta senyum terbaiknya? Baik. Oke ya, siap ya. 1, 2. Senyum Bu Epi, senyum. 1, 2, 3. Gimana caranya? Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Nur. Sama-sama Bapak Ibu. Jangan lupa nanti. Ya, pokoknya ya, jadi ini untuk kelompok 18 ini gelar detailnya. Jadi untuk Ibu Sujiati, Ibu Ade Irmawati, Ibu Yuliana tetap bisa ke Permata sedikit lagi karena saya belum lihat videonya ya. Jadi nanti setelah videonya masuk gelarnya bisa berubah lagi. Gitu ya. Jadi saya harap kelompok 15 ini 18 harusnya ya. Kelompok 15 dan 18 unit 2-nya lebih rajin lagi supaya yang dapat permata cakapnya semuanya masuk di situ ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Iya Pak. Oke, selesai Pak Nur. Sudah Bu. Oke, alhamdulillah selamat sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah berhasil meraih gelar terbaik pada siang hari ini yaitu pelajar Pratama Permata Cakap. Dan seperti disampaikan Pak Nur, bagi Bapak Ibu peserta yang namanya tidak terpanggil jangan berkecil hati. Insya Allah nanti akan berubah setelah tanggal 5 itu batas terakhir mengirimkan tugas-tugas yang belum lengkap ya Bapak Ibu ya. Begitu ya Pak Nur? Iya, betul sekali Bu. Oke, tanggal 5
ingat tanggal 5 kayak pemilu ya. Oke. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu Fasda dan Bapak Ibu peserta lainnya. Terakhir masih ada kegiatan di celebration ini, yaitu kita akan dengarkan Pak Sukirjo hadir. Pak Sukirjo. Insya Allah hadir, Bu. Iya, gimana Pak? Bisa ya? Lanjut? Iya, lanjut Bu, lanjut. Oke, sekarang kita dengarkan kesan dan pesan dari Fasda selaku Maha Guru kepada Bapak Ibu peserta lainnya. Di sini Bapak Sukirjo akan mewakili Ibu-Ibu Fasda lainnya. Oke, silakan Pak Sukirjo. Iya, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami. Saya mewakili kawan-kawan dari Fasda. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam membimbing, memfasilitasi Bapak Ibu belum maksimal ya, karena kita tahu juga masing-masing punya kesibukan. Yang paling utama adalah mendidik anak bangsa. Ya. Lagipun kita tetap belajar bagaimana pembelajaran di kelas supaya aktif, berfokus kepada peserta didik. Ya. Untuk selebrasi hari ini dari rekan-rekan Fasda, mohon maaf, mungkin tadi juga sudah disampaikan sama Pak Nur, bahwasanya mungkin penilaian diambil sampai jam 12. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum masuk dalam kategori tadi, tetap semangat, masih ada waktu untuk mencapai gelar tersebut. Mungkin itu saja, Bu Neni, bisa dilanjut dari kawan Fasda yang lain. Terima kasih. Oke, kirain mewakili semua udah tutup, berarti masih ada kesempatan nih ibu-ibu yang lain. Mungkin ibu-ibu Fasda yang lain ingin menyampaikan sesuatu kesan dan pesannya selama membimbing Bapak-Bapak Ibu menjelajahi wilayah 1 ini, pembelajaran aktif, silahkan. Ibu Farida, ada yang mau disampaikan? Bu Rina, Ibu Sandi, silahkan. Iya Bu, saya sedikit Bu, buat peserta. Sandi. Pokoknya ini aja, jangan patah semangat, jangan sampai mundur ya Bu, Bapak Ibu, tetap semangat aja. Kita belajar sama-sama di sini, walaupun kami sebagai Fasda, kami juga sama-sama belajar bersama Bapak dan Ibu. Jadi nggak ada alasan kita nggak bisa, kita harus bisa. Kita tetap semangat pokoknya, gitu aja Bu. Oke, terima kasih atas motivasinya. Tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya ada lagi dari ibu-ibu Fasda lainnya. Saya Bu Neni. Oke, silakan Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan kita berjalan dengan lancar walaupun ada tergendala sedikit. Harap catatan menjadi catatan bagi kita. Saya apresiasi peserta-peserta. Insya Allah partisipasinya saya lihat 90% sudah aktif, cuma tergendala oleh video praktek pembelajaran. Mungkin di situ nanti lebih ditingkatkan. Dan saya cuma ada satu juga Bu, masukan Bu Neni untuk pembelajaran aktif tadi atau pembelajaran aktif atau berdiskusi tadi. Cuma saya memang tergantung kondisi dan situasi kita di dalam kelas. Jadi ibu-ibu nanti guru harus semangat dan terus, kalau umpamanya kurang aktif, kita yang guru yang menjadi aktif untuk memotivasi atau merangsang peserta dengan cara kita untuk di kelas bawah merangsangnya. Ya gitu aja Bu Neni. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Di sini sudah azan ya di tempat saya. Masih ada lagi yang ingin menyampaikan kesan dan pesannya? Ibu-ibu Fasda yang lain silahkan. Untuk absennya udah di-share Ibu Farida? Sudah Bun, sudah. Sudah Bu Neni. Sudah di-share di kolom chat. Oke. Ibu Emma, ada yang mau disampaikan? Halo Ibu Emma. Oke. Cukup ini udah. Oke, cukup ya. Sudah terwakilkan oleh teman-teman yang lain ya. Oke, baiklah. Demikian kegiatan selebrasi kita, Bapak Ibu semuanya.
Nanti setelah ini kita akan lanjut ke penjelasan kegiatan berikutnya di unit 2. Sedikit kita beri penjelasan ya Bapak Ibu. Jadi menjelang ini lagi azan, kita istirahat sebentar. Silakan Bapak Ibu lihat di kolom chat kita sudah di-share link absen. Oke, kita jeda ya. Selesai awal, Bu. Selesai awal ya? Iya, Pak. Yang tadi Rina, saya tak mengisi. Rina. Oke, baik Bapak Ibu hebat semuanya. Kita lanjut dulu ya. Insya Allah kegiatan kita akan berakhir seperti sebelumnya, yaitu 15.30. Tapi maaf ini sepertinya akan lewat sedikit ya Bapak Ibu. Kita masuk kepada penjelasan tentang kegiatan berikutnya di unit 2. Saya izin share screen. Ini yang tadi, sebentar. Oke, kelihatan di sini, Bu Emma? Kelihatan. Oke, Bapak Ibu hebat semuanya. Dengan berakhirnya nanti kegiatan selebrasi ini, berarti berakhir pula perjalanan kita di unit 1. Hanya saja kita masih memberikan 2 hari lagi sampai tanggal 5 bagi Bapak Ibu peserta yang belum menyelesaikan tugas-tugasnya, seperti melengkapi LK ataupun video praktik mengajarnya. Nah, kita akan lanjut ke perjalanan kita ke wilayah berikutnya, yaitu unit 2. Materinya apa? Itu tentang mengembangkan pertanyaan dan lembar kerja peserta didik. Ya. Nah, dilihat di alur ini Bapak Ibu. Pada alur ini kita akan melaksanakannya berapa hari nih Bapak Ibu? Udah paham ya untuk membaca alur? Ini berapa hari? 8 hari. Oke. Kita juga nanti akan melewati wilayah ini selama 8 hari. Tidak jauh beda dengan yang sebelumnya, tetap ada ICAR-nya, Introduction, Connection, Application 1, Application 2, Application 3, Reflection, Extension, dan Celebration. Nah, yang hijau ini asinkronus dan yang coklat adalah
asinkronus. Saya rasa Bapak Ibu sudah paham ya, karena pengalaman di unit 1 kemarin, jadi tidak perlu kita berlama-lama di sini. Kemudian, ini gambaran jadwal kegiatannya. Jadi kita akan mulai hari Kamis. Iya, Sekarang Bu, hari saya ya. soalnya barengan dengan, iya. Pak Nur? Saya dari tadi Pak di Nur? sini, Bu, cuman karena pembelajaran semuanya sedang. Bantu Bu, Iya. teman-teman yang lain. Di-unmute, Pak Jadinya Nur. saya loncat-loncat ini. Oke. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nanti kegiatan di unit 2 ini kita akan mulai di tanggal 4, yaitu besok ya Bapak Ibu, hari Kamis. Itu kita sudah masuk kegiatan introduction dan connection. Bapak Ibu udah paham ya, nanti dicek lagi di LMS-nya. 4, 5, 6. Nah, jadi yang kuning ini adalah sesi sinkronus. Kapan kita pertemuan di unit 2 ini? Sinkronusnya itu pada tanggal 12, hari Jumat ya, tanggal 12 November, hari Jumat. Nah, kemudian kalau yang hijau ini adalah sesi asinkronus. Bapak Ibu mengerjakan tugas-tugas mandirinya di LMS-nya masing-masing. Kemudian yang merah ini kita libur, hari Minggu. Nah, celebration seperti kegiatan hari ini untuk unit 2 kita akan langsungkan pada tanggal 15 November. Oke. Seperti itu saja untuk penyampaian agenda kita di unit 2. Seperti biasa kita akan tutup sesi sinkronus hari ini dengan foto bersama lagi ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan tambahan Ibu Fasda? Bapak Ibu Fasda yang lain apa ada yang ingin ditambahkan? Cukup lah Bu Neni. Cukup lah ya, kita udah di ujung waktu ini. Rasanya sudah semuanya. Oke, Bapak Ibu izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kembali untuk keikutsertaan Bapak Ibu semuanya pada sore hari ini. Alhamdulillah luar biasa. Seperti yang dikatakan tadi, selamat untuk selamat kepada yang sudah mendapat gelar terbaik dan masih ada kesempatan sampai tanggal 5 kepada Bapak Ibu untuk mengubah gelarnya menjadi lebih baik lagi di unit 1 ini. Oke, kami mohon saya di sini mewakili teman-teman Fasda yang lainnya mengucapkan mohon maaf lahir batin selama bimbingan di unit 1 ini jika ada kami salah kata, salah ketik karena kita chat di WA gitu ya. Mohon dimaafkan atau mungkin terlambat menjawab chat Bapak Ibu, terlambat menjawab telepon Bapak Ibu itu tidak disengaja. Sama sekali tidak disengaja. Responnya, Bu. Iya, kita slow respon itu mohon maaf karena kita sama-sama bertugas ya Bapak Ibu ya. Sama-sama. Kita foto bersama dulu Bu Neni. Oke, Bapak Ibu, kita foto bersama dulu ya. Silakan di open kameranya Bu Rina, Ibu Fitri. Ini di seat 1 juga masih ada yang tertutup kameranya. Seat 1 kita mulai ya. 1, 2, 3, cheese. Senyum, lanjut kita ke slide 2. 1, 2, 3, cheese. Oke, sebentar. Maaf ini dalam mobil lagi mau bisa mati. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu fotonya, jangan beranjak dulu ini. Belum dimatikan. Oke, slide berikutnya ini ada 4 slide, tapi nggak apa-apa lah ya, banyak yang tertutup kameranya. Oke, ini di slide terakhir Bapak Ibu masih ada nama-namanya saja, nggak apa-apa. Ndek, Pak Sukirjo. Oke. Oke, sudah selesai. Baik Bapak Ibu sekali lagi terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu semuanya. di unit 2 Bapak Ibu. Salam semangat, salam sehat. Terima kasih. Ibu hebat semuanya. Kameranya bisa dihidupin. Terima kasih banyak.
Sama-sama. Terima kasih kembali. Salin meeting. Oke, Ibu Fasda yang lainnya saya N ya. Dadah. Dadah Iyo. Dadah Bu Yusnida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Coba Kak Rum. Sambut pedas. Kakinya besok. Oke.